Direkam ya, mulai ya. Oke, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan mata kuliah Jati Diri Unsur pada hari ini, Bapak mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita kembali dengan semangat baru dalam belajar pada kesempatan hari ini. Ya. Pada materi pertemuan kelima, yaitu kita akan membahas terkait dengan pengelolaan diri. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan rekan-rekan nanti dalam meniti karir, ya, dalam jangka pendek mungkin bagaimana mengatur ya atau memanage ya dalam mengelola studinya mungkin ya ke depan, mungkin sampai ke karirnya ya, dan secara global mungkin ke dalam sebuah ekosistem keluarga, ekosistem sebagai warga negara ya. Nah, kalau kita lihat kompetensi gitu ya, kompetensi yang mungkin bisa kita dapatkan ya pada materi jati diri unsur ya terkait dengan pengelolaan diri di sini. Mahasiswa ya diharapkan mampu memahami dan menjelaskan ya tentang aspek-aspek dalam pengelolaan diri atau self management ya di dalam kehidupan gitu ya. Jadi tentunya hidup ini terus tumbuh berkembang ya, tentunya harapannya dengan baik ya. Tumbuh dengan kebiasaan-kebiasaan yang ya tentunya bisa menuju dalam sebuah kebaikan ya. Nah, maka mata kuliah jati diri itu kan wajib ya bagi seluruh mahasiswa unsur ya. Salah satunya bagaimana membekali ya mahasiswa baru ini untuk ke depan ya lebih wise ya, lebih agile ya dalam menatap masa depan ya. Nah, aspek yang pertama ya dalam pengelolaan diri adalah kesadaran diri atau self awareness ya. Kemudian yang kedua adalah evaluasi diri ya, atau self evaluation ya. Jadi sudah selayaknya ya kita sebagai insan manusia yang tentunya diciptakan Allah ya untuk tentunya selalu meningkatkan diri, di samping juga selalu mawas diri ya, atau introspeksi diri juga ya, atau istilahnya dalam agama itu namanya bermuhasabah gitu ya. Siap. Kemudian yang ketiga keseimbangan hidup atau life balance, dan yang keempat kita harus punya goal ya, tujuan dan perencanaan ya, goal setting and planning ya. Jadi hidup harus punya tujuan ya. Tujuan yang pendek Anda lulus S1 ya di informatika ya, mungkin di prodi lain ya, yang di jurusan lainnya. Nah, itu goalnya ya, tapi harus ada planning ya. Untuk lulus itu harus direncanakan. Yang ketiga yang keempat. Yang kelima lah prioritas dan manajemen waktu ya. Jadi time management ini penting sekali ya. Anda kuliah 4 tahun itu cepat sekali ya, nanti nggak terasa gitu ya. Dalam akan harusnya sudah sejauh mana skill Anda. Nah, ini ya skill ya.
kemampuan Anda ya, karena Anda orang informatika ya, skill di informatika ya, programmingnya yang senang programming, atau UI-nya yang senang desain ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga self development ya, atau pengembangan diri. Pengembangan diri ini berbagai macam ya. Anda harus belajar untuk mengasah ya otak kiri, otak kanan. Kalau otak kiri otomatis ya Anda ngikutin pelajaran, ngikutin mata kuliah itu otak kiri Anda terasa. Otak kanan yang biasanya pengembangan dirinya kurang ya. Mungkin ke communication ya, networking ya, kemudian kemampuan untuk speaking ya, public speaking ya, perlu gitu ya. Kalau itu nggak dilatih selama waktu kuliah ya, jadi kan optimalkan waktu mudamu ya, waktu kuliah ini ya, habiskan waktu mudamu misalnya gitu ya, untuk kebaikan ya, biar nanti waktu tuanya tidak menyesal. Itu sangat tentunya mendalam gitu ya. Dan yang selanjutnya komunikasi yang efektif ya, ini salah satu juga untuk mengelola otak kanan ya. Kalau kita nggak terbiasa membangun narasi dalam hal ini, berkomunikasi dengan mungkin temannya yang baik, teman atau mungkin kolega atau mungkin ke dosen ya, sering dilatih itu ya untuk kebiasaan ya. Yang ke saja manajemen stres ya, atau stres manajemen. Nah, setidaknya ada 9 aspek ya dalam pengelolaan diri ini. Nah, sebagai pendahuluan ya, dalam topik pengelolaan diri ini ya, tentunya sebagai individu ya selalu berupaya ya untuk melakukan perencanaan atau pemusatan perhatian serta evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan. Ya. Yang juga pengelolaan diri ini sebagai evaluasi ya, untuk memberikan kekuatan psikologis ya, positif ya, dalam memberikan arah untuk mengambil keputusan dan menentukan pilihan yang paling efektif dalam mencapai tujuan ya. Ya tentunya terus diasah ya, kemampuan-kemampuan ya, atau kekuatan-kekuatan psikologis yang tentunya untuk mencapai kebaikan. Kemudian juga dalam teori dasar yang digunakan oleh teori behavioral ya, teori yang digunakan untuk mengembangkan perilaku ya, adaptif ya, dan menekan perilaku tidak adaptif. Nah ini dalam disertasi saya itu atau tulisan saya waktu S3 itu namanya deteksi gaya belajar. Nah, itu pun bisa ya. Jadi Anda mahasiswa itu punya gaya belajar macam-macam. Ya, ada yang senang audio, ada yang senang video, ada yang senang nulis, ya, reading, ya, dan sebagainya. Nah, itu kompleks sekali ya. Jadi ini saya kira bisa terjadi ya di siapapun gitu ya dalam hal ini ya. Untuk self management tentunya ini banyak hal yang bisa kita lakukan ya, dan barangkali nanti akan saya kenalkan tool ya, tool untuk manajemen diri ya, dari segi mungkin mengatur jadwal ya, bagaimana harus di manage dengan baik ya, apapun dan sebagainya. Nah ini perlu sekali ya, jadi harapannya nanti rekan-rekan juga mencoba untuk ya terus ya memberikan apa ya, asupan istilahnya, karena dalam kemampuan ini harus terus diasah gitu ya. Agar apa? Agar terbiasa gitu ya. Behaviornya harus terus diasah. Ya. Nah itu
harapannya are you a good self manager? Apakah Anda dalam memanage ya, diri sendiri, pengelolaan diri itu sudah baik? Ya, silakan, ini introspeksi gitu ya. Nanti akan saya kasih tantangan gitu ya dalam materi pengelolaan diri ya. Tentunya dengan tool ya, tool yang ya, saya juga udah pakai bertahun-tahun gitu ya. Ini sangat bagus sekali, akan saya tularkan nanti insya Allah. Semoga nanti ada waktu di akhir sesi. Kita lanjut materi dulu aja. Nah, aspek yang pertama tadi ya, sekitar ada 9 aspek tadi ya terkait dengan pengelolaan diri ya. Jadi yang pertama ini tentunya kita sebagai insan manusia ya. Jadi ya kita diciptakan oleh Allah ya. Dalam surat Al-Dariyat itu difirmankan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Rabb ya, illa ya, kecuali hanya liya'budun ya, menghambakan diri kepada Allah ya, Tuhan yang Maha Esa ya. Nah, ini kita harus tahu ya, siapa kau, siapa aku, apa kemampuanku ya, apa kekuranganku ya, apa kelebihanku, apa peranku, dan apa keinginanmu maka atau keinginanku gitu ya, karena kita ya. Nah, ini memberikan tentunya introspeksi diri ya. Barangkali Anda bisa menjawab ini ya, 6 pertanyaan ya, 6 pertanyaan ini ya, dalam diri Anda sendiri. Jadi konsep diri ya, itu harus tentunya mampu menilai dirinya dalam menjalankan peranan hidup baik dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya. Tanpa merasa lebih atau kurang terhadap kemampuan dan bersikap terhadap orang lain. Ya. Self awareness, kemampuan di mana seorang dapat menempatkan dirinya pada situasi dan kondisi tertentu ya. Jadi empan papan ya, sadar diri ya, dimanapun berada, kapan dia harus bicara di forum apa ya, kita mengikuti audien ya. Kemudian kesadaran diri lah, kemampuan untuk memahami emosi ya. Jadi kalau konsep diri value gitu ya, kalau self awareness itu kemampuan ya, kalau kesadaran diri adalah memahami emosi ya. Jadi makanya ada ilmu ESQ gitu ya, emotion spiritual quotient gitu ya. Nah, itu tepat sekali. Nah, jadi komponen self awareness ini tentunya ada self knowledge ya, kemampuan diri ya, brain emotional knowledge ya, kemudian mindfulness ya, open for feedback ya, ada pattern recognition ya, self system ya. Kita harapannya open minded ya, open mind ya. Nah, dalam self awareness tentunya ada 4 hal di sini. Ada self awareness di weakness ya, namanya SWOT ya, self awareness of strength, self awareness of trigger, dan self awareness of dark side ya. Ini harapannya terus untuk dipahami. Tentunya paling baik diimplementasikan gitu ya. Aspek yang kedua ya, setelah aspek kesadaran diri ya, itu aspek evaluasi diri. Aspek evaluasi diri. Nah, dalam evaluasi diri ini penting sekali gitu ya. Hampir setiap momen gitu ya. Kita harus ada flashback ke belakang ya, keberhasilan kita atau halangan kita ya, keberhasilan atau apa yang menjadikan sesuatu
pekerjaan itu tidak berhasil, itu harus paham. Nah, evaluasi ini tentunya akan jika kita laksanakan ya, kita berharap ya hasil diusahakan dalam dua buah lingkaran yang saling beririsan, maka semakin besar irisannya berbentuk semakin baik kualitas evaluasi diri yang dilakukan. Evaluasi sederhana dengan menganalisa pencapaian suatu hal yang telah direncanakan. Ya. Evaluasi diri penting ya untuk menyadari kekuatan dan kelemahan strengths yang diri kita miliki. Nah, pada proses pencapaian tujuan yang diharapkan akan mengalami berbagai tantangan dan ancaman. Itu sudah pasti. Jadi dalam kehidupan ini tidak ada yang lurus saja ya, pasti ya, segala hal tindakan kita itu ada resikonya atau tantangannya. Ya, jadi ini kita jadikan sebagai bahan evaluasi diri yang di sini ya. Anda mungkin belajar tiap hari ya, mungkin belum ada perkembangan, evaluasi salahnya di mana? Atau nanti setiap semesteran ada evaluasi IPK-nya masih di bawah 1 atau di bawah 2 gitu ya, evaluasi ya, syukur-syukur selalu di atas 3 gitu ya, ini juga akan membuat portofolio ya, ya. Nah, prinsipnya evaluasi diri berorientasi pada goal ya, untuk mengukur dan menilai ya, suatu kemampuan atau kinerja individu. Nah, yang ketiga adalah work-life balance, keseimbangan hidup. Nah, keseimbangan hidup ini sebagai tentunya kunci utama dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Nah, kita mulai dari manusia ya. Manusia punya tubuh, punya akal, punya rohani ya. Ya, rohani, hati ya. Hati bukan fisik ya, tapi hati perasaan ya. Ya. Menghadapi era yang semakin kompetitif ya, dengan berbagai macam perubahan gitu ya, yang begitu cepat dan sehingga akan mempengaruhi sikap, perilaku, pola pikir, dan lifestyle seseorang. Ya. Iya, kita harus siapkan tentunya di era semakin mungkin digital ini ya, mental, spiritual seorang yang kurang kuat dapat menyebabkan mudah lelah, tertekan, dan bahkan putus asa. Nah, kondisi tersebut akan menyebabkan split of personality ya, atau ketidakharmonisan antara jiwa, pikiran, ya, dan realitas hidup. Nah, ini ya, namanya manusia yang diciptakan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala itu makhluk yang paling sempurna. Nah, kita harus selalu bersyukur ya. Akal dan pola pikir atau mind, tadi saya open mind, open heart gitu ya, yang akan menentukan perilaku dan aktivitas jasmani atau body kita secara nyata yang diselaraskan oleh roh kita. Jadi rohiyah kita ya, rohiyah, jasadiyah, dan akliyahnya harus selalu seimbang ya. Semua butuh asupan, jasad kita butuh asupan olahraga, pikir kita akliyah ya, pikir kita butuh asupan knowledge, hati kita butuh asupan rohani ya, agama ya. Jadi 3 hal ini jangan anda terlena ya hanya
hanya terus ilmu ya, tapi agamanya nggak diisi ya, atau jasadnya nggak dilatih kesehatan ya, olahraga. Nah itu perlu, jangan malas-malesan ya. Nah, nanti tuanya kan menyesal sekarang daripada nanti. Jadi mengoptimalkan sebagai maba. Nah, main body and soul merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dalam diri seorang manusia yang utuh ya, yang menghasilkan kehidupan selaras dan harmonis. Nah, itu harapannya ya. Jadi kebahagiaan dan kesejahteraan ini yang akan memberikan sebuah soul, hasil harapannya ya. Jadi keseimbangan hidup dapat diciptakan melalui apa? Hal yang sederhana, berolahraga, menekuni hobi, relaksasi, melakukan disiplin diri, memakan makanan yang sehat, menjalani pola hidup sehat, lain sebagainya. Itu general ya, artinya ini mudah diucapkan, tapi kadang susah dijalankan ya. Jadi kita perlu keseimbangan ya, salah satu hukum alam yang telah berlaku di setiap saat dan tempat ya, work balance and life ya. Antara work dan life ini harus seimbang gitu ya, itu harapannya seperti itu. Oke. Nah, yang keempat yaitu tujuan atau perencanaan. Nah, tujuan hidup ya, setiap manusia memiliki tujuan hidup yang jelas tentunya ya, sebagai alasan untuk dapat terus berpikir positif dan lebih berkonsentrasi terhadap apa yang diinginkan daripada yang dibenci. Itu tentunya sebagai kekuatan batin kita, agar kita selalu, jika kita menyadari keberadaan kita dan tahu apa yang kita inginkan, maka kita pasti tahu apa yang harus kita lakukan. Nah ini ya, sudah jadi kekuatan tersendiri ya. Artinya setidaknya ada 7 aspek penting ya dalam kehidupan normal ya, di masyarakat, di kampus, ya, aktivitas akademika. Ya. Yang pertama adalah aspek spiritual. Nah, ini meliputi hubungan dengan Tuhan, toleransi, dan murah hati. Yang kedua aspek kesehatan, ya, aspek kepribadian, ya, aspek keluarga, aspek sosial, aspek profesi, dan aspek material. Nah ini ya, ini 7 aspek ini yang memberikan sebuah keseimbangan hidup, ya, work dan life tadi ya. Nah, kemudian aspek ini masih yang goal ya. Ya. Jadi ada fase yang tentunya ini akan memberikan dampak yang positif gitu ya, antara aktivitas akademika. Nah, jadi untuk menjadi mahasiswa dan mulai memasuki usia anak 20-an memiliki fase kecenderungan dilematik akan kehidupan, peralihan ya dari masa remaja ke masa dewasa dalam proses pencarian jati diri. Nah ini kuncinya juga salah satunya di sini. Kenapa harus dikasihkan jati diri unsurnya? Anda biar paham ya, Anda itu lagi proses dari transisi SMA ke perguruan tinggi ya, di mana perguruan tinggi inilah Anda berpikir secara dewasa, berpikir proses pencarian dirinya. Anda masuk di informatika ya, jurusan informatika, belum tentu Anda jadi seorang programmer, seorang desainer, seorang database, seorang network ya. Kalian masih bingung ya mau jadi apa ini ya. Nah ini proses ya, dalam setahun 2 tahun yang akan datang. Nah, kemudian seseorang yang berada pada fase KLC ini cenderung memiliki kondisi emosional yang melibatkan perasaan ya, seperti problem
percintaan, problem karir, problem keluarga, problem finansial. Nah, ini ya problem yang tentunya terus uh, akan melekat ya pada diri seseorang sesuai dengan kadang ya makomnya, tempatnya. Nanti mungkin keluarga, nanti kalau ada sudah berkeluarga, finansial, karir kalau sudah lulus, ya, dan sebagainya. Nah, jadi dalam 4 fase quarter life crisis, ya, ntar saya ambil minum dulu. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, 4 problem ini ya, 4 problem ini tentunya ya nggak hanya 4 ya, mungkin masing-masing punya sunatullah ya. Masing-masing punya jalan hidup sendiri-sendiri ya, nggak akan sama ya, karena cobaannya juga beda-beda gitu ya. Kalau kita punya iman gitu ya, iman itu akan diuji ya. Jadi setiap manusia pasti diuji ya, dari berbagai sudut pandang gitu ya, dari ekonominya, dari pengetahuannya ya, keluarganya, dan lain sebagainya. Pasti ada problem. Nah, harapannya 4 fase quarter life crisis ini ya, jadi kadang perasaannya terjebak dalam sebuah situasi gitu. Harapan bahwa akan muncul perubahan dalam hidup ya, membangun hidup yang baru
serta mengukuhkan komitmen seputar aspirasi dan motivasi dan tujuan. Nah ini ya tadi hidup itu punya soul gitu ya, soul gitu, punya tujuan. Nah, ini harapannya dengan self love support system ya, kita terus untuk meningkatkan ya, karena proses kehidupan ini proses dan responsibility ya, tanggung jawab. Kita akan bertanggung jawabkan ke hadapan sang kolik nanti tentunya. Ya. Kemudian yang kelima yaitu prioritas dan manajemen waktu. Time management ya. Jadi tindakan ya, tindakan dan proses perencanaan dalam pelaksanaan kontrol sadar atas sejumlah waktu yang akan digunakan untuk kreatif atau aktivitas tertentu, khususnya untuk meningkatkan aktivitas, efisiensi, produktivitas. Nah ini rekan-rekan sering ini ya, secara apa ya, aktivitas pasti kalau kuliah ya tujuannya Anda mengikuti materi-materi, akan ada evaluasi, ya, akan ada nilai, tapi bukan nilai segala-galanya ya. Justru dalam proses itulah, karena di time management itu membutuhkan sejumlah skill, alat, dan teknik yang digunakan untuk mengelola waktu. Nah ini ya, ini ada namanya project management. Nah di sini ya, nanti mungkin akan nyambung. Tool yang digunakan untuk project management ya, dalam jangka waktu yang tentunya project management itu diatur sedemikian rupa ya. Misalkan dapat pekerjaan software engineering, dapat pekerjaan membangun sistem, nah, itu harus ada manajemennya, karena ada jatuh tempo dan sebagainya. Ya, nah itu diharapkan terus ya untuk memberikan apa ya, dampak gitu ya. Jadi prioritas waktu yang kita kelola ya, itu akan mensupport ya tujuan akhir nanti. Nah, langkah awal implementasi time management ya, tentunya yang pertama menulis semua kegiatan yang akan dilakukan, namanya brainstorming, menulis kegiatan apa aja yang Anda akan lakukan 6 semester ke depan. Anda semester berapa ini? Semester 2 ya, masih 8 semester, itu kalau memang lancar Anda kuliah misalkan. Nah, nanti silakan Anda bisa menggunakan tool yang akan saya sampaikan nanti ya. Anda bisa brainstorming dulu, menuliskan semua kegiatan ya, untuk menuju jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Kemudian breakdown ya, task ya, memiliki kegiatan yang dari kompleks hingga yang paling sederhana. Kemudian ada priority scale, menyusun daftar tentang ukuran kebutuhan. Ini penting banget ya, materi yang terkait dengan prioritas manajemennya, hubungannya dengan kelulusan Anda, hubungannya dengan kesuksesan Anda. Ya. Yang keempat, agendakan yang smart, ya, membuat agenda terstruktur menggunakan aplikasi Google Calendar atau semacamnya dengan memanfaatkan smart. Membuat to-do list, membuat list kegiatan yang bersifat realistis, tugas besar dan tugas sedang. Nanti membuat proyek kecil, ya, setiap mahasiswa implementasi dari prioritas dan manajemen waktu terkhusus di bab ini. Kemudian stop doing list, tidak perlu menulis kegiatan yang tidak terlalu penting atau sesuatu yang harus dihindari. Nah, kesimpulannya, aspek penting dalam manajemen time adalah menetapkan tujuan, menyusun prioritas, menyusun jadwal, bersifat asertif, ya, yang penting-penting saja, bersikap tegas, ya, menghindari penundaan dan meminimalkan waktu yang terbuang, serta meningkatkan disiplin diri. Ya, ini kuncinya ya.
Yang keenam ya, aspek pengembangan diri. Nah, ini akan lebih ke arah kemampuan seseorang ya memilih strategi, ya, dapat dikatakan sebagai metode, ya, metode yang digunakan dan diupayakan oleh individu untuk melakukan pengembangan terhadap persepsi diri, bakat, potensi, keterampilan, dan kemampuan. Nah, ini yang masih bingung mau jadi apa, ya mulai berpikir sekarang ya. Sebenarnya rekan-rekan akan kemana gitu ya dalam mungkin setelah lulus atau mungkin taruhlah ya ini misi Anda ya, ini misi Anda. Nah, ini harapannya terus dengan Anda tahu diri Anda tadi ya di aspek sebelumnya ya, Anda harus memahami ya, oh saya ternyata hobinya programming gitu ya misalnya. Atau oh saya ternyata senangnya desain UI, itu akan terus Anda harus kembangkan ya. Jadi self development itu kunci untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik ya. Jadi sebagai kendaraan ya yang dimiliki oleh manusia, yaitu self driving ya, untuk melakukan self development terhadap semua potensi yang dimiliki dalam mencapai satu hal. Nah, ini tentunya memberikan dampak yang baik ya, baik fisik dan mental untuk mencapai sangat diperlukan dalam melakukan self development, baik dengan kekuatan tadi ya, 3 hal tadi ya, karena berpikir ini hubungannya dengan tujuan kita ya, ada peluang atau tidak ya, kita punya ide-ide, imajinasi dan akhirnya potensi yang kita miliki itu tersalurkan gitu ya. Artinya self development akan memberikan informasi dan keterampilan akal untuk menggunakan kemampuan, potensi ya, kekuatan imajinasi untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan hidup. Nah, kemudian yang ketujuh adalah, nah ini penting ya, communication ya. Kan ada 4C ya yang harus Anda kuasai ya, thinking ya, berpikir ya, harus berpandai komunikasi ya, creativity ya, berpikir terus kreatif ya, kolaborasi. Nah, kolaborasi Anda harus menghimpun ya kekuatan-kekuatan teman-teman Anda yang satu visi ya, buat memulai sesuatu usaha. Nah, jadi komunikasi efektif adalah kunci keberhasilan dalam membangun relasi. Ya, jadi banyak indikatornya ya. Komunikasi efektif ya mengedepankan efektivitas dan efisiensi, aspek eksternal komunikan dan ketepatan media, ketepatan sasaran sesuai dengan makna pesan yang disampaikan. Nah, jadi satu hal yang perlu dipahami dalam Anda sebagai orang engineer informatika nanti, salah satu yang sangat dibutuhkan nanti adalah bagaimana Anda menjual produk Anda. Menjual tanpa komunikasi itu ya susah ya. Komunikasi bisa berbagai macam, komunikasi lewat digital misalkan dengan landing page ya, itu bisa jadi penjembatani ya, atau digital marketing ya sebagai tangan panjang untuk mempromosikan produk kita ya, tidak harus tidak harus oral gitu ya, kadang enggak semua bisa melalui oral. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam membangun komunikasi yang efektif ya, yang pertama mendengarkan lawan bicara, jadilah pendengar yang baik. Yang kedua mengajukan pertanyaan sebagai respon dari pernyataan lawan bicara, dan yang ketiga memberikan informasi dengan jelas untuk menghindari kesalahpahaman dan meminimalisir terjadinya konflik. Dan yang keempat, melakukan kombinasi
komunikasi verbal maupun non-verbal untuk memperjelas maksud dari pesan yang ingin disampaikan sehingga komunikasi akan berjalan dengan baik. Nah, itu yang kita inginkan, bukan istilahnya ngobrol ngalor itu tidak ada tujuannya. Nah, itu sangat kita hindari tentunya ya. Kemudian aspek selanjutnya ya, yang ke-8. Nah, ini penting banget nih ya. Agar kita tidak terbebani pikiran dari berbagai macam masalah. Nah, ini tentu stres ini merupakan kondisi yang seseorang sebagai respon adanya ketidaksesuaian antara keinginan atau tuntutan yang diterima dan kemampuan untuk mengatasinya. Nah, dalam perspektif psikologi, stres merupakan fenomena fisiknya yang manusiawi ya. Stres dapat dialami oleh setiap orang di semua kalangan, tidak memandang umur, jabatan, dan sifatnya adalah inherent. Tapi kita harus semangat gitu ya, menjaga ya tadi 3 hal tadi ya, akal kita, jasad kita maupun rohani kita. Insya Allah akan terhindar dari 3 sumber stres ya, menurut Coleman ya, konflik, frustasi, atau pressure atau ditekan. Nah, ini anggaplah ini ya memang biasa ya kita hidup ini, ada konflik, ada frustasi, ada tekanan dan sebagainya. Nah, hal yang dapat dilakukan untuk mengelola stres, ya, yang pertama adalah aware terhadap stres, mampu mengenali tanda-tanda situasi stres. Ya, kita mengukur diri lah ya, dalam bertindak dalam berkehidupan sehari-hari ya. Selalu introspeksi ya. Kalau mungkin di agama-agama saya kira selalu ada ibadah gitu ya. Sebenarnya ibadah secara umum dan khusus itu ya niatnya semuanya ibadah gitu ya, aktivitas kita ya, apalagi ibadah yang khusus ya, makdoh ya, ibadah kalau di umat Islam ya ibadah sholat ya, dari 5 waktu ke 5 waktu itu mengurangi stres ya. Kita akan tahu ya, akan bertakarub kepada Allah ya, mendekatkan diri kepada Allah ya. Dengan seperti itu kita mungkin melakukan time out ya. Ketika sudah merasa stres, kayaknya menyingkir sejenak dalam melakukan cooling down ya, mendekatkan diri kepada Allah, menyusun rencana ya, atau self care, melakukan self care untuk apa? Mengurangi beban yang berlebihan atau overload. Dan yang keempat, menyusun rencana penggunaan waktu, membuat prioritas ya, dan jadwal aktivitas. Yang kelima, memecahkan problem bersama, melakukan diskusi dan sharing sehingga dapat mengurangi tingkat stres, melatih kemampuan problem solving. Ini bisa ya dengan dosennya, dengan PA, pembimbing akademiknya, dengan orang tua, dengan teman. Ya, jadi kita mencari dukungan. Ya. Jadi kalau terkadang stres yang diterima berada di luar kapasitas kita dalam mengatasinya, kita perlu mencari dukungan dari lingkungan yang terdekat atau back group. Di harapannya bukan stres yang membunuh kita, atau tapi reaksi kita yang terhadapnya. Kita harus bisa mencari solusi. Oke, rekan-rekan ya, terima kasih ya, pada pertemuan kelima ya terkait dengan pengelolaan diri ya. Sebelum saya akhiri ya, saya tadi berjanji akan praktek ya tool yang tentunya bisa rekan-rekan pakai ya. Nah, tool-toolnya banyak sekali rekan-rekan ya. Kalau Anda lihat tool project management ya, belum kelihatan ya. Sudah kelihatan Dani? Nah, jadi project management contoh yang sering kita pakai ini ya. Nah, ini ya.
Nah, silakan nanti rekan-rekan ya pilih salah satu ya, untuk diterapkan dalam pengelolaan diri. Ya, tool yang pertama ada Trello. Ya. Nah ini Trello ya, Trello ini salah satu project management atau tool pengelolaan yang paling populer ya. Tapi memang semuanya berbayar sih. Tapi Anda rekan-rekan cari yang free aja ya. Artinya yang nggak usah bayar tapi bisa dipakai ya. Ada Trello, kemudian ada Asana, ada ClickUp, ya, ada ClickUp, ada Monday.com, dan ada Toggle Track. Nah, kan saya demokan dua ya. Saya pakai Trello, ya. Trello.com. Nah ini Anda masuk ya, atau Anda get Trello for free. Ya. So, nah, nah, kelihatan ya, kan? Kelihatan nggak? Halo? Oke. Nah, ini salah satu yang Bapak pakai, gitu ya. Pengelolaan diri, ya, manajemen project. Ya. Nah, kita bisa melihat ya, pekerjaan workspace namanya. Ya. Space ada istilahnya apa ya? Ada bot, ya, ada botnya. Setiap workspace ada botnya. Ya. Setiap bot nanti ada yang namanya tag-nya. Ya. Misalkan di sini yang sini aja deh. Saya ingin mengelola kerjaan yang unsur. Kerjaan yang unsurnya. Nah ini ada botnya. Nah, botnya ya. Ini bot untuk misalkan tugas akhir. Nah ini bimbingan-bimbingan Pak Nurul nih ya. Ini akan tahu ya, memanage apa namanya, bimbingan-bimbingan yang tentunya kita banyak sekali ya. Nah, kita kan tetap membimbing mahasiswa 10 mahasiswa gitu ya, atau 20 atau bahkan 40. Nah, kita bisa menggunakan tool Trello gitu ya. Nah ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, semua kerjaan Pak Nurul ya saya taruh di sini di Trello ya. Jadi biar nggak lupa ya, ada organisasi ya. Mana tadi? Home. Trello ya. Ada pendidikan ya, ada bisnis ya, dan lain sebagainya ya. Jadi semua taruh sini. Ada komunitas goes, nah, dan sebagainya. Kemudian yang satu, oh nggak kelihatan ya? Bentar, oh nggak kelihatan tadi.
Cima, coba dah. Nah ini ya, penerangan ini tadi rekan-rekan. Nah, Trello ini ya. Ah, Nah, kita bisa memanage ya pekerjaan-pekerjaan kita. Mungkin Anda semester 1, semester 2 bisa tertulis di sini ya. Kamu ngapain saja, harus gimana. Sekarang ini tadi buat unsur ya, buat bimbingan skripsi. Nah, kita bisa melihat ya, bimbingan skripsi Pak Nurul ya, baik kerja praktek ya, baik apa namanya, mulai penulisan perbab, ya kita bisa lihat ya, sampai ke seminar. Nah, kan ya. Nah, ini ya contohnya ya rekan-rekan di rumah ya. Jadi kita bisa mengoptimalkan. Yang kedua, nanti silakan Anda pilih. Pak Nurul menggunakan yang namanya ClickUp. Nah ini ya, kelihatan ya. ClickUp. Nah, ClickUp ini juga tool ya, untuk manage ya, project management ya, bisa diimplementasikan untuk pekerjaan-pekerjaan kita. Sama Anda bisa free di sini. Ya, kemudian kita masuk login. Nah, ini masuk ya. Ini area untuk pekerjaan-pekerjaan kita yang kita handle. Ya, kemudian di sini workspace untuk tugas akhir. Nanti ada workspace untuk FT Unsur, workspace untuk edutech, perkuliahan, seputar pelatihan, nah, dan sebagainya. Ya kan? Ini juga bisa kita lihat nih, ya, di kerja praktek, di tesis, bimbingan tesis, ya, maupun bimbingan disertasi, nah, sini semua. Jadi kita bisa melihat ya, kita bimbing untuk saat ini berapa mahasiswa, laporannya sampai mana, ya, kita bisa lihat per item ini. Misalkan ini ada sifat gitu ya. Oh, sifat udah bimbingan ke sekian kali ya, baru 3 kali dan lain sebagainya. Itu pakai ClickUp ya, atau kerjaan-kerjaan di kantor ya, di FT Unsur. Bisa kita lihat di sini sudah sampai mana. Nah itu ya rekan-rekan barangkali yang nanti bisa Anda praktekkan ya. Nanti silahkan linknya dikirim di grup aja atau di Google Exit ya. Mungkin si Dandi bisa dibuatkan ya, yang kirim semua link hasilnya, link up-nya ya, atau Trello-nya ya. Oke, saya kira itu ya sebagai materi pada kesempatan kali ini. Silakan ya, nanti rekan-rekan bisa mengoptimalkan lebih lanjut lagi ya. Sebelum saya tutup mungkin kita absen muka dulu, absen muka. Silakan mukanya dihidupin ya, di capture ya, dan Dani monitor Dandi malah pergi nih Dandinya. Siapa yang mau volunteer capture? Halo? Ya, di capture Dandi. Capture Kamu mulai di ayo cyber. sebentar. Sari mana Sari?
Reza. Di capture semua. Dandi, halo? Halo. Udah, ya, silakan. Sebentar, Pak. Ya. 1, 2, 3. Halaman 2. Benar. Halaman 2. Oh, Dilihatin semuanya. semuanya. Udah? Sebentar. 1, 2, 3. Lagi. Udah belum? Sebentar, Pak. Sudah. Ya, ada yang belum persensi gitu. Silakan. Ya. Sudah semua ya? Sudah sepertinya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Baiklah, saya tutup untuk pertemuan kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.